Selamat malam Pak Marcel. Jadi di sini saya ingin menjelaskan aplikasi yang saya buat, yaitu rancangan aplikasi berbasis web pada jadwal piket staf Sitik Polres Metro Tangerang Kota. Untuk latar belakangnya sendiri, kegiatan operasional harian di seksi teknologi informasi komunikasi ini sangat bergantung pada kesiapan staf menangani dukungan IT, yaitu perbaikan sistem, respon yang cepat, serta gangguan jaringan. Sayangnya selama ini untuk pengulangan jadwal piket ini masih seperti menulis kertas jadwal, mengirim pesan singkat melalui grup chat, atau menggunakan aplikasi umum. Nah, untuk maksudnya sendiri, perancangan aplikasi web ini bertujuan mengubah paradigma pengulangan jadwal piket staf si Polres Metro Tangerang Kota ini. Pendekatan yang sering menimbulkan ketidakakuratan menjadi sistem yang lebih handal, cepat, dan terintegrasi. Untuk tujuan spesifikasinya ini, yang pertama, menyediakan platform penjadwalan piket berbasis web yang responsif. Yang kedua, meminimalkan kesalahan penjadwalan seperti tumpang tindih tugas antar staf maupun petugas yang terlewat dari daftar. Yang ketiga, memfasilitasi pemantauan distribusi jadwal yang secara langsung oleh atasan. Nah, untuk permasalahannya sendiri, masalah yang sering muncul tanpa adanya sistem khusus untuk mengolah jadwal piket, jadwal yang tercecer di berbagai tempat seperti kertas maupun chat grup, yang serta perubahan jadwal yang mendadak yang tidak tercatat dengan baik. Nah, user requirement-nya ini, sistem diwajib memiliki fitur login dengan autentikasi yang aman agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Yang kedua, admin memerlukan menu lengkap untuk mengolah data staf, termasuk fungsi menambah, mengubah jadwal, dan menghapus informasi staf Sitik. Untuk staf ini diperlukan kemampuan untuk melihat jadwal piket pribadinya sendiri, serta jadwal keseluruhan tim dalam periode tanggal tertentu, serta filter yang mudah dicari. Nah, untuk use case-nya sendiri, si admin sendiri pihak yang mengelola sistem. Admin terlebih dahulu login serta dapat kemudian bisa mengelola data staf, mengelola jadwal piket. Untuk stafnya sendiri, pengguna menjalankan piket setelah melihat masuk ke aplikasi. Staf dapat menggunakan fitur melihat jadwal piket saja. Nah, untuk spesifikasinya login ini, untuk admin dan stafnya ini, dia dapat mengakses akunnya itu di mana saja dan kapan saja, serta melihat peranannya. Untuk mengelola data stafnya ini, si adminnya ini dapat menambah, mengubah, menghapus data staf si TIK-nya ini. Untuk mengelola jadwal piketnya ini, si admin ini dapat membuat, mengubah, menghapus jadwal piket sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk lihat jadwalnya piket sendiri nih, untuk aktornya ini staf hanya dapat mengetahui jadwal piket yang sudah ditetapkan. Dengan cara staf login ke sistem, jadwal piket sudah dibuat oleh admin. Nah, untuk kelas diagramnya ini, untuk kelas diagramnya sendiri memiliki struktur utama yang ada 3, yaitu user, jadwal piket, serta admin. Nah, untuk jadwal piket ini hanya menyimpan ID jadwal, nama, shift, serta tanggal piket. Nah, untuk relasinya sendiri ini, untuk user dengan jadwal piket ini 1.1, untuk user dengan adminnya ini 0.. Untuk jadwal piketnya sama adminnya itu 1 sama 0. Itu semuanya terrelasi. 1.1 ini terrelasi baik 1 maupun 2. Yang 0.. Itu juga terrelasi 1 maupun 2. Yang 1.0 ini hanya terrelasi secara 1. Nah, untuk sequence diagramnya ini menggambarkan alur sederhana, yaitu staf atau admin yang membuka halaman login, mengisi username dan password, serta sistem tersebut memfasilitasi ke database dan mengarahkan ke halaman utama sesuai peran pengguna. Sedangkan jika gagal, tetap di halaman login dengan pesan error. Nah, untuk mengelola data staffnya ini, si admin membuka menu data staff, memilih aksi tambah, ubah, atau hapus, serta mengisi data staff baru, menyimpan perubahan sistem, dan menyimpan ke database, lalu menampilkan daftar data staff yang sudah diperbarui. Untuk mengelola jadwal piketnya ini, si admin ini dimulai ketika admin membuka menu jadwal piket, kemudian melakukan aksi pengelolaan seperti menambah, mengubah, maupun menghapus jadwal piketnya. Nah, untuk lihat jadwal piket ini, si staffnya ini membuka menu jadwal piket, kemudian memilih filter periode, tanggal, serta jadwal shift piket sesuai dengan kebutuhannya. Sistem ini memproses permintaan tersebut dan mengambil data jadwal piket yang telah tersimpan. Apabila data tersedia, sistem menampilkan jadwal piket sesuai dengan fitur yang dipilih. Nah, untuk rancangan database-nya ini ada 3 yang terrelasi
yaitu database di jadwal piket itu penggunanya admin, untuk jadwal piket yang selanjutnya itu penggunanya user. Nah, untuk tabel user ini menyimpan akun pengguna, untuk tabel staff ini menyimpan informasi staff titik, dan tabel jadwal piketnya ini untuk menyimpan jadwal yang sudah disusun. Nah, ini untuk rancangan masukan dan keluaran. Halaman register ini, pada halaman ini baik admin maupun staff ini ketika ingin masuk akun harus terlebih dahulu melakukan register sehingga dapat masuk ke dalam web staff si TIK-nya. Nah, ini untuk halaman loginnya dengan field username dan password. Jadi halaman login ini baik maupun admin maupun staff ini sudah melakukan registrasi akun akan diteruskan ke halaman login baik maupun admin ataupun staff. Nah, ini untuk admin, halaman dashboard adminnya ini ditambah jadwal, yaitu berisi pilihan mulai dari tanggal, jam mulai, jam selesai staff yang bertugas. Pada halaman ini admin dapat mengolah jadwal staff sitik sesuai dengan kebutuhan piket agar lebih fleksibel pembagian anggota setiap shift piketnya. Halaman tampilan jadwal menyajikan daftar jadwal atau tampilan seperti kalender. Halaman baca tersebut sudah disesuaikan oleh admin. Ada halangan terkait piket, staff sendiri bisa memberitahu ke admin merubah jadwal piket sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk rancangan pengujian ini disusun memastikan fungsi utama aplikasi. Yang pertama, pengujian fungsi login. Yang kedua, pengujian tambah, ubah, dan penghapusan data staff. Yang ketiga, penambahan, pengubahan, dan penghapusan jadwal piket. Yang ketiga, pengujian tambahan jadwal piket sesuai dengan data di database. Yang terakhir ini pengujian hak akses, misalnya staff tidak dapat mengubah jadwal, hanya dapat melihat saja. Demikian presentasi laporan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.